Ya, selamat sore. Saya presentasi tentang shelter desa dan shelter pesantren sebagai terobosan penanggulangan COVID-19 prahospital berbasis komunitas di masa pandemi. Sebagai pendahuluan bahwa COVID-19 ini masih tinggi kasusnya, kematian juga masih tinggi, rumah sakit rujukan terbatas, bed khusus untuk pasien-pasien berat dan kritis juga terbatas. Kemudian terdapat kelelahan dari tenaga dokter maupun para medis, sehingga diperlukan suatu sistem prahospital, yaitu disaster triage, untuk memetakan pasien harus isolasi mandiri atau berada di shelter atau pasien harus dirujuk ke rumah sakit. Suatu referensi mengatakan bahwa ada 30% pasien COVID yang asimptomatis, 55% yang mild dan moderate, dan yang berat 10%, serta yang kritis 5%. Kita masih memperhitungkan pasien dengan komorbid yang sederhana maupun yang kompleks. Dan kita juga harus mempertimbangkan pasien dengan orang dengan kontak erat. Nanti pre-hospital disaster triage akan memetakan apakah pasien masuk di padukuhan, di shelter padukuhan, seperti dikatakan Bu Ani tadi, yaitu untuk kontak erat, untuk orang yang pulang mudik misalnya, atau orang yang menunggu hasil swab PCR. Atau harus ditaruh di shelter pesantren atau di shelter desa untuk pasien-pasien yang betul-betul asimptomatik atau ada gejala yang sangat ringan. Dengan komorbid yang sederhana mungkin masih bisa di sana. Kemudian shelter kabupaten untuk asimptomatik masih, untuk penderita dengan bergejala ringan atau dengan komorbid yang sederhana yang masih bisa ditangani di shelter kabupaten. Di sini sudah ada dokter dan paramedis, atau ke rumah sakit tipe D atau rumah sakit lapangan untuk pasien dengan derajat ringan atau sedang yang tidak punya komorbid. Kalau yang sedang, kalau yang ringan mungkin dengan komorbid yang sederhana, atau pasien harus dirawat di rumah sakit tipe C atau tipe B sesuai dengan kemampuan sumber dayanya. Mungkin pasien ringan tetapi kompleks komorbidnya, mungkin pasien sedang, mungkin pasien berat, atau malah yang kritis apabila punya bed untuk ICU. Dan top referral adalah tipe A dengan pasien-pasien yang berat dan kritis. Jadi pasien harus dipetakan. Dengan adanya shelter ini, maka terjadi pembatasan perluasan dari kasus perluasan penularan dari kasus COVID-19 ke masyarakat dan tidak terjadi klaster keluarga. Dan ini adalah Bantul adalah topnya ya, karena percontohannya di sana. Dengan pasien asimptomatik sudah dikurangi berada di shelter, dan pasien juga tetap mendapat tata laksana walaupun di shelter, yaitu tetap diawasi oleh petugas kesehatan dari puskesmas. Sementara oximeter ada di shelter untuk deteksi kegawatan pada pasien. Dengan demikian, adanya shelter akan membuat penurunan kebutuhan bed COVID di rumah sakit, kemudian bisa mendeteksi keadaan darurat pada pasien, kegawatan, sehingga rujukan tidak terlambat untuk mitigasi kasus berat, dan kebutuhan bed untuk kasus berat maupun kasus yang kritis juga berkurang, otomatis akan mengurangi kematian pada pasien. Dan tenaga kesehatan juga tidak lelah. Siapakah yang akan merawat di shelter? Di shelter, maka yang merawat adalah masyarakat sendiri, yaitu tenaga-tenaga relawan atau satgas yang bertugas di shelter. Itu akan menerima laporan dari monitoring harian setiap pasien, tetapi petugas pun disupervisi oleh petugas kesehatan dari puskesmas setempat. Pada setiap shelter idealnya dilengkapi dengan oximeter untuk melihat suatu deteksi kegawatannya. Untuk shelter kabupaten, karena ditangani oleh dokter dan paramedis dan peralatan yang lebih lengkap, maka bisa merawat pasien yang lebih kompleks. Seperti apa shelter desa dan shelter pesantren itu, kita akan melihat dengan money, material, mesin, dan metodenya. Siapa penanggung jawab? Penanggung jawab adalah Bu Lurahnya atau Pak Lurah. Kalau di pesantren, pimpinan pesantren. Kalau pelaksananya adalah masyarakat, tadi Satgas, relawan COVID di shelter maupun di pesantren ada petugas khusus, petugas kesehatan di pesantren. Kemudian supervisi semua dari puskesmas setempat. Targetnya siapa? Kalau shelter desa targetnya adalah orang yang tanpa gejala yang tersebar di desa.
dengan jumlah yang tentunya banyak, penduduknya 15.000 sampai 20.000, tersebar dalam sekian kilometer, dengan kontak sosial yang tidak begitu erat. Sementara di pesantren, komunitasnya bisa terdiri dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan santri yang terlokalisir dalam satu tempat pada saat yang sama, terdiri dari anak-anak dan orang dewasa, yang ini rentan terhadap penularan, sehingga diperlukan suatu sistem di pesantren. Kemudian untuk pendanaan, untuk shelter desa itu dari APBD desa, kemudian dari dana desa, kemudian dari lembaga donor maupun yang terutama tadi Bu Ani Ngendiko gotong royong. Sedangkan dari pesantren adalah dana pesantren, dari donor dan dari orang tua santri. Untuk materialnya, pergedungannya diusahakan oleh pemerintah kelurahan kalau untuk shelter desa. Sementara itu harus dilengkapi dengan ruang untuk masak. Kalau shelter desa idealnya demikian, nanti masak sendiri. Kemudian untuk shelter pesantren, untuk ruang-ruang isolasi dan karantina digunakan kelas-kelas yang biasa ruang kelas yang biasa digunakan untuk belajar mengajar. Dan setiap shelter tentu dilengkapi dengan kamar mandi dan ruangan untuk mencuci. Sementara itu untuk peralatan alat kesehatan yang terutama adalah termogan dan oximeter, kemudian obat itu vitamin C, D, E, dan zinc, kemudian APD, mebler, alat kantor terutama handphone itu sangat pokok, dan catatan tentunya, dan barrier yang transparan yang diletakkan pada penerimaan pasien awal di shelter, sehingga antara pasien dengan petugas penerima pasien itu tidak berhubungan langsung, dan peralatan-peralatan yang lain. Metodenya, maka shelter itu keberadaannya berdasar kebijakan dari pemerintah daerah seperti disebutkan oleh Pak Kepala Dinas tadi. Kemudian untuk penyelenggaraan, Sonjo menyusun buku panduan yang disusun berdasar beberapa referensi, terdiri dari 20 bab dan masing-masing bab itu terdiri dari 5 item. Bagaimana manajemen pasien? Jadi kalau pasien di shelter itu memonitor kesehatannya sendiri itu dengan oximeter, juga pengukuran suhu, kemudian keluhan yang ditulis dengan WA disampaikan pada petugas shelter. Kemudian petugas shelter disupervisi oleh petugas dari puskesmas. Dan WhatsApp merupakan alat yang sangat penting untuk komunikasi maupun untuk transfer data keadaan pasien. Hasil visitasi kami di daerah Bantul, ya, di Bantul ini sangat semangat, jadi hampir wilayah itu merata mempunyai shelter desa dan sudah berjalan dengan baik, hanya perlu dikawal sedikit. Kemudian di Kabupaten Sleman kami mengawal 2 shelter desa, yaitu Tirto Martani dan Taman Martani yang baru mau simulasi untuk hari Sabtu ini oleh adik-adik Mercy. Di Sleman ini masyarakat masih suka isolasi mandiri, sehingga risiko penularannya tentu lebih tinggi. Untuk shelter pesantren, kita mengambil pesantren Bina Umat untuk binaan kami, dan sudah berjalan baik, ini berpengalaman menangani 80 kasus positif pada saat yang sama, kasus santri positif. Sehingga kami membuatkan buku panduan untuk dijalankan di sana. Di Sleman memang ada kebijakan di mana setiap pesantren harus menyiapkan ruang-ruang kelas untuk ruang isolasi maupun karantina untuk COVID ini. Untuk kabupaten lain tentunya akan menyusul. Dan inilah bagian-bagian dari buku pedoman shelter untuk penyelenggaraan shelter desa maupun pesantren. Sebenarnya terdiri dari 20 bab dan masing-masing bab terdiri dari 5 item. Yang kami utamakan adalah keamanan, di sini adalah keamanan petugas maupun keamanan pasien. Sebagai contoh, pada waktu penerimaan pasien dan penempatan. Apabila ada pasien positif, maka puskesmas akan melaporkan kepada petugas shelter tentang identitas pasien, nomor teleponnya, kondisi pasien, jadi gejala yang ada, saturasi oksigen dan suhunya. Kemudian petugas shelter akan mencatat dan kemudian menerima pasien di ruang penerimaan yang ada bariernya transparan.
pasien akan dimasukkan di dalam grup WA shelter, kemudian diajari bagaimana cara menggunakan termogan, menggunakan oximeter, menggunakan tensi seandainya diperlukan, sehingga nanti pada waktu di isolasi, pasien bisa memonitor dirinya dan tinggal melaporkan pada petugas shelter. Pasien juga dibekali dengan sembako, kemudian peralatan untuk tidur maupun masker. Pasien diberitahu untuk menjaga hidup sehat di shelter dan bahwa tiap hari harus membersihkan ruangan masing-masing. Bagaimana dengan monitoring kesehatannya? Monitoring kesehatan seperti disebutkan tadi dilakukan pasien sendiri setiap hari dengan melaporkan gejala yang ada, keluhan, kemudian suhu, saturasi oksigen melalui WA kepada petugas shelter. Petugas shelter akan mencatat, di samping itu juga akan mencermati apakah ada perburukan. Misalnya ada perburukan gejala, misalnya sesek atau panas yang tinggi, atau saturasi oksigen kurang dari 95%, maka akan melaporkan kepada petugas puskesmas. Petugas puskesmas akan menilai laporan tersebut, kemudian memeriksa dan memberikan pertolongan pertama, sambil berkoordinasi untuk mencarikan rumah sakit rujukan, dan setelah itu akan merujuk pasien ke rumah sakit yang dituju. Adapun manajemen terapi yang ada di shelter, ada yang terapi obat-obatan, itu vitamin saja dengan zinc, dan yang tidak berupa obat itu edukasi, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan pola hidup sehat di shelter. Bagaimana tentang pemulangan pasien? Pemulangan pasien dilakukan bila isolasi sudah 10-14 hari. Khusus untuk yang mempunyai simptom, maka sampai simptomnya itu hilang 4 hari. Jadi setelah tidak bergejala 4 hari, misalnya ada pilek yang ringan, seperti itu. Kemudian 1 hari sebelum pasien pulang, maka pasien diberitahu bahwa esok harinya sudah boleh pulang, dan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk harus mencuci spraynya yang dipakai sebelum meninggalkan ruangan. Kemudian petugas shelter juga melaporkan ke puskesmas supaya menerbitkan surat selesai isolasi bagi pasien tersebut. Kemudian konsumsi pasien. Konsumsi pasien yang perlu dicermati adalah penggunaan catering yang menggunakan box. Jadi dikirim makanan dengan box, maka seyogianya makanan itu dituang di dalam alat makan sehingga box tidak terkontaminasi dengan air liur dari penderita, sehingga kotak-kotak box itu tetap merupakan limbah domestik, bukan limbah infeksius. Kalau bisa memasak sendiri, ini yang lebih sehat, karena terdapat tidak menyebabkan limbah infeksius, tapi limbahnya adalah domestik. Kemudian ibadah, kalau di shelter desa tentunya ibadahnya dilakukan sendiri-sendiri di kamar masing-masing. Kalau olahraga ya tidak ada kontak fisik, dan ada jarak minimal 1,5 meter, menggunakan masker, dan pasien juga dipersilahkan untuk berjemur di bawah matahari yang membuat kita lebih sehat. Kemudian tentang pedoman APD level 1, 2, dan 3 sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan alat medis dan pemberian oksigen. Penggunaan alat medis di sini adalah termogan, oximeter, mungkin juga ada yang punya tensimeter. Ini digunakan oleh pasien sehari-hari untuk memeriksa dirinya dan hasilnya dilaporkan kepada petugas shelter. Sementara pemberian oksigen itu diberikan oleh petugas shelter bila keadaan pasien memburuk dengan bimbingan dari puskesmas. Penggunaan air untuk minum, untuk memasak, untuk mandi, dan untuk mencuci bersumber dari air sumur dan bisa dari dispenser. Drainase harus bagus, tidak boleh ada genangan air. Kemudian juga ada panduan dekontaminasi untuk alat-alat medik yang non-kritikal dan semi-kritikal, alat pelindung diri yang dari linen dan non-linen, dan dekontaminasi ruangan yang dilakukan apabila pasien sudah pulang, ini oleh petugas yang sudah terlatih. Kemudian pengelolaan limbah, yaitu masker, utamanya masker bedah, masker kain, bagaimana mengelolanya, sisa-sisa makanan, kotak makanan, dan tisu yang sudah dipakai. Mungkin demikian presentasi kami. Terima kasih. Ini adalah buku panduan yang disusun oleh Sanjo untuk
shelter COVID tingkat desa maupun pesantren.